Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba membuktikan persamaan atau rumus-rumus pada gerak parabola. Bersama saya Erdiki Agung Nugroho. Kita ketahui bahwa pada gerak parabola itu merupakan gerak benda pada dua dimensi seperti pada gambar berikut. Nah, dari sini kita bisa tinjau gerak parabola dari sumbu X, di mana pada sumbu X gerak parabolanya itu adalah gerak mendatarnya merupakan GLB, dan untuk sumbu Y-nya itu merupakan GLBB. Kita ketahui lagi bahwa rumus yang ada di GLB itu hanya ada satu, yaitu adalah X sama dengan VOX dikalikan dengan T, dan pada sumbu Y atau gerak vertikalnya ada tiga persamaan, yaitu adalah VY sama dengan VOY min GT, dan yang kedua itu adalah Y min Y0 sama dengan V0Y dikali T min setengah GT kuadrat. Dan yang ketiga itu adalah VY kuadrat sama dengan VOY kuadrat min 2G dikalikan dengan delta Y, di mana delta Y itu adalah selisih antara tinggi akhir dikurang dengan tinggi awalnya. Nah, pada sumbu Y, gerak benda itu kecepatannya berubah-ubah. Dan pada sumbu X atau gerak mendatarnya, maka kecepatannya selalu sama di setiap posisi. Nah, sekarang kita bisa menentukan nilai VOX dan VOY-nya dari titik berikut ini. Di sini saya misalkan itu adalah titik O, kemudian di sini itu adalah titik B, di sini itu adalah titik P, dan di sini itu merupakan titik A-nya. Seperti itu ya. Nah, kita ketahui bahwa pada titik O, ya, di sini ada sebuah bola ditendang atau mempunyai kecepatan awal sebesar V0 dengan sudutnya alfa terhadap sumbu X. Nah, dari sini kita bisa memproyeksikan nilai V0-nya ini menjadi sumbu X dan sumbu Y. V0 yang diproyeksikan terhadap sumbu X itu menjadi V0X, dan V0 yang diproyeksikan terhadap sumbu Y itu nilainya menjadi V0Y. Seperti itu. Nah, sekarang kita amati untuk di titik O, ya, secara vektornya bahwa nilai VOX itu sama dengan V0 dikalikan dengan cos alfa atau cos sudutnya. Sedangkan untuk mencari VOY itu adalah kecepatan awal terhadap sumbu Y itu sebesar V0 dikali sin alfa, seperti itu. Nah, kemudian pada titik B, ya, pada titik B setelah benda ini mencapai titik B, maka nanti vektor kecepatannya adalah seperti berikut. Ini adalah nilai VB. Kemudian nilai VB-nya ini karena dia masih miring, nah kita bisa proyeksikan lagi dia terhadap sumbu X dan sumbu Y, yaitu menjadi VBX dan nilainya menjadi VBY. Nah, nilai karena pada sumbu X itu geraknya adalah GLB, maka di titik manapun kecepatannya selalu sama. Artinya nilai VBX itu ya nilai VOX ya. Seperti itu ya. Jadi di sini saya ganti. Ini menjadi VOX. Nah, yang beda itu adalah nilai VBY. Nah, kamu bisa mencari nilai VBY dengan menggunakan persamaan VY sama dengan VOY min GT. Ya, tinggal diubah aja nanti indeks ya. Seperti itu. Nah, kemudian pada titik puncak. Nah, di sini titik puncak ya. Di titik puncak berarti yang ini ya, di titik P. Nah, di titik P, kita bisa mencari variabel-variabel yang baru. Atau pada titik B, nanti kecepatan ke arah sumbu Y-nya itu selalu sama dengan 0. Artinya VY di titik P ini sama dengan 0, maka kecepatan di titik P itu sama dengan VOX ya. Artinya kecepatan di P ini cuma ada satu, yaitu VP sama dengan VOX. Seperti itu ya. Nah, pada titik P, kita bisa mencari nilai waktu. Nah, kita ketahui ya, bahwa pada titik P kita bisa masukkan persamaan GLBB yang pertama, yaitu adalah VY sama dengan VOY min GT. Jadi di sini kita mencari waktunya terlebih dahulu. Nah, kemudian kita ketahui pada titik P atau titik puncak ya, nilai VY atau kecepatan terhadap sumbu Y itu sama dengan 0. Maka di sini 0 sama dengan VOY min G kali T. Nah, di sini min GT-nya bisa pindah ruas, maka didapatkan nanti
GT sama dengan VOY. Atau T di puncak itu sama dengan VOY dibagikan dengan G. Di mana VOY itu sama dengan V0 sin alfa dibagi dengan percepatan gravitasi buminya. Nah, dari sini kita bisa dapat nih nilai waktu pada saat bola mencapai puncak seperti berikut ya. Nah, kemudian dari titik puncak ini kita dapat mencari tinggi maksimumnya. Nah, tinggi maksimum itu diukur selalu sampai tanah ya. Jadi ini. Nah, ini ceritanya Hmax. Nah, bagaimana kita mencari nilai tinggi maksimumnya atau nilai Hmax ya? Kita ambil persamaan yang ketiga. Di persamaan ketiga, kita tahu bahwa nilai VY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat min 2G delta Y. Jadi di sini dibedakan lagi bahwa nilai VY kuadrat sama dengan VOY kuadrat min 2G delta Y. Nah, karena pada titik puncak, nilai VY-nya ini sama dengan 0, maka kita bisa dapatkan 0 sama dengan VOY itu berarti VOY kuadrat dikurang 2G dikali delta Y-nya itu adalah selisih antara tinggi akhir, ya, tinggi akhirnya itu adalah Hmax, dikurang dengan tinggi awalnya. Nah, karena tinggi awal ini semula adalah 0, maka di sini Hmax dikurang 0. Seperti itu. Nah, dari sini kita bisa pindah ruas saja nih. Min 2G kali Hmax, ini pindah ruas ke ruas kanan, sehingga didapatkan 2G Hmax sama dengan VOY kuadrat. Maka didapatkan Hmax itu sama dengan VOY itu kan sama dengan V0 dikali sin alfa. Maka di sini kalau dikuadratkan, nanti hasilnya adalah V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa dibagi dengan 2G. Nah, ini kita udah dapatkan nilai Hmax atau tinggi maksimum saat bola itu mencapai titik puncak atau titik P. Seperti itu ya. Jadi, di sini kita udah dapatkan nilai waktu saat bola mencapai titik puncak dan tinggi maksimum saat bola mencapai titik puncak. Oke, sekarang kita lanjut untuk mencari nilai jarak terjauhnya atau Xmax di sini. Nah, untuk mencari jarak terjauh, kita tinjau dari titik O sampai ke titik A. Di mana dari sini titik A itu merupakan titik jatuhnya bola sampai ke tanah lagi. Pertama, kita bisa mencari waktu dari bola dilemparkan sampai bola ini jatuh kembali ke titik A. Bagaimana kita mencari waktu? Kita amati pada sumbu Y-nya. Kita pakai persamaan yang kedua, yaitu adalah Y min Y0 sama dengan VOY dikali T min setengah GT kuadrat. Nah, kita ketahui bahwa pada titik O dan titik A itu sama-sama di tanah. Karena sama-sama di tanah, maka tinggi akhirnya atau tinggi akhir di titik A itu sama dengan 0, dikurang tinggi awalnya juga sama dengan 0. Ya. Berarti 0 dikurang 0 nanti sama dengan 0. Sama dengan VOY dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Nah, dari sini min setengah GT kuadrat, itu kita pindah ruas ke ruas kiri, sehingga didapatkan persamaannya yaitu adalah setengah GT kuadrat sama dengan VOYT, ini bisa kita substitusi menjadi V0 sin alfa dikalikan dengan T. Nah, dari sini kan T-nya di ruas kanan dan di ruas kiri ini sama-sama ada T, maka bisa kita coret T di sini dan di sini coret 1. Nah, sehingga didapatkan nanti kalian bisa pindah ruas nih, setengah G-nya ke ruas kanan. Maka kalau setengah G-nya dipindah ke ruas kanan, maka didapatkan persamaannya yaitu adalah 2V0 dikali sin alfa dibagi dengan percepatan gravitasinya atau dibagi dengan G. Ini adalah waktu di mana bola itu sampai ke titik A atau sampai lagi ke dasar tanah seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita mencari nilai jarak maksimumnya? Kita ingat lagi bahwa jarak maksimum itu dapat dicari dari X sama dengan V0X dikalikan dengan T. Nah, karena di sini ditanya adalah jarak maksimum, maka kita gunakan T-nya atau waktunya itu adalah waktu TA. Seperti itu ya. Maka di sini kita bisa tuliskan Xmax itu sama dengan V0X itu adalah V0. Kita substitusi VOX-nya menjadi V0 dikali cos alfa dikalikan dengan T-nya.
TA-nya itu adalah 2 kali fenol sin alfa dibagi dengan G. Maka di sini bisa kita tuliskan 2 dikali fenol sin alfa dibagi G. Nah, kita ketahui nih bahwa pada trigonometri kita ketahui sifat nilai sin 2 alfa itu sama dengan 2 sin alfa dikalikan dengan cos alfa, seperti itu. Nah, dari sini kan ada nilai 2. Ini ada 2 cos alfa. Kemudian, nah, ini adalah 2 sin alfa cos alfa. Nanti yang saya lingkarin biru ini, itu saya substitusi menjadi sin 2 alfa. Maka didapatkan nanti hasil akhirnya untuk X max. Untuk X max yaitu adalah X max sama dengan fenol dikalikan dengan fenol itu adalah fenol kuadrat. Dikali 2 sin alfa cos alfa, ini saya substitusi menjadi sin 2 alfa. Dibagi dengan percepatan gravitasinya. Nah, ini adalah persamaan langsung atau cara cepat untuk mengetahui nilai jarak maksimumnya dari bola dilemparkan sampai bola jatuh kembali ke tanah. Oke, sampai sini dulu aja yang bisa saya sampaikan. Like and share kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.